Sekelompok Satpol PP memaksa menutup warung seorang kakek tua, meski warung itu sudah tertutup rapat. Tak hanya membubarkan, mereka juga menghina dan hampir mengeroyok sang pemilik. Namun, siapa sangka kakek ini ternyata mantan anggota Kopassus. Insiden ini pun berakhir di luar dugaan. Simak kisah selengkapnya hanya di Kisah Tentram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebuah insiden tak terduga terjadi di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Siang itu, suasana panas semakin terasa tegang ketika 5 orang petugas Satpol PP tiba-tiba muncul dengan langkah cepat dan tatapan tajam. Mereka sedang melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak ada warung makan yang buka di siang hari selama bulan Ramadan. Namun, sesuatu menarik perhatian mereka. Aroma masakan yang menyeruak dari balik sebuah warung kecil yang tampak tertutup rapat oleh tirai hitam tebal. Rudy, pemimpin kelompok Satpol PP itu, mengerutkan keningnya. Dari pengalaman, ia tahu persis seperti apa warung yang sengaja bersembunyi untuk menghindari razia. Sambil melirik anak buahnya, ia mengangguk, memberi isyarat untuk mendekati tempat itu. Beberapa warga yang melihat mereka berjalan ke arah warung segera menjauh, seolah tahu bahwa akan ada kejadian yang tak menyenangkan. Di dalam warung, Pak Wiryo, seorang pria tua dengan rambut memutih dan tubuh yang masih tegap, sibuk melayani seorang pelanggan. Dengan cekatan, ia menuangkan kuah sayur lodeh ke dalam piring, lalu menyerahkan seporsi nasi hangat kepada seorang lelaki tua lain yang tampak kelaparan. Pak Wiryo tidak menyangka bahwa siang itu, warung kecilnya akan didatangi tamu yang tak diundang. Tanpa peringatan, tirai hitam yang menutupi warung tersibak dengan kasar. 5 pria berseragam coklat berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh ketegasan. Suasana di dalam warung langsung berubah. Pelanggan yang sedang makan terkejut dan berhenti mengunyah. Beberapa bahkan meletakkan sendoknya dengan gemetar. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. "Hei, tutup sekarang juga!" Suara Rudy menggelegar, memecah keheningan warung yang tadi tenang. Pak Wiryo menoleh perlahan. Matanya menatap pria itu dengan tenang. Ia sudah menduga hal seperti ini bisa terjadi. Tapi ia tetap merasa tak terima jika warungnya diperlakukan seperti ini. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Saya hanya membantu orang-orang yang butuh makan, Nak. Saya tidak menjual makanan di tempat terbuka, dan saya tidak mengganggu yang sedang berpuasa." Namun, bagi Rudy dan anak buahnya, alasan itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Mereka sudah terbiasa menghadapi pedagang yang melanggar aturan dan selalu punya alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Dengan ekspresi kesal, salah satu anggota Satpol PP melangkah ke depan, lalu menggebrak meja kayu yang ada di tengah warung. Suara keras itu membuat piring dan gelas bergetar. Beberapa di antaranya hampir jatuh ke lantai. "Kakek ini bandel juga, ya? Sudah tahu bulan puasa, masih saja jualan," kata Rudy dengan nada sinis, sementara anak buahnya tersenyum mengejek. Pak Wiryo masih berdiri tenang. Ia bukan orang yang mudah terpancing emosi, meskipun harga dirinya sudah diinjak-injak. Ia tahu betul bahwa warung ini bukan tempat mencari keuntungan besar, melainkan tempat bagi mereka yang benar-benar butuh makan untuk mengisi tenaga di tengah perjalanan atau karena kondisi kesehatan. Namun, ia juga paham, orang-orang seperti Rudy tidak akan mau mendengarkan penjelasannya. Tidak semua orang bisa berpuasa, Nak. Ada musafir, ada yang sakit, ada orang tua seperti saya yang butuh makan, jawab Pak Wiryo dengan nada tetap tenang. Saya tidak mengganggu siapapun. Tapi jawaban itu justru semakin membuat Rudy geram. Baginya, ini adalah bentuk pembangkangan terhadap aturan. Dengan cepat, ia melangkah maju, mendekati Pak Wiryo dengan ekspresi penuh kemarahan. "Kakek ini keras kepala juga, ya? Mau ditindak secara baik-baik atau pakai cara kasar?" Suasana semakin memanas. Beberapa pelanggan yang masih ada di dalam warung mulai berdiri dari tempat duduknya, takut situasi semakin buruk. Sementara itu, anak buah Rudy mulai bergerak, bersiap melakukan tindakan lebih lanjut. Salah satu dari mereka bahkan sudah mengangkat tangannya, siap mendorong Pak Wiryo keluar dari warungnya sendiri. Namun, saat tangan itu hampir menyentuh bahu Pak Wiryo, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan satu gerakan cepat, Pak Wiryo menangkap pergelangan tangan petugas itu dan memutarnya sedikit. Gerakan itu begitu cepat dan presisi, hingga pria berseragam itu terkejut dan mengerang kesakitan. Ia segera menarik tangannya kembali, menatap Pak Wiryo dengan wajah terkejut.
Para Satpol PP yang lain ikut terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang kakek tua yang tampaknya tak berdaya bisa melakukan gerakan seperti itu. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Siapa sebenarnya kakek ini? Mengapa ia bisa begitu cepat dalam bertindak? Pak Wiryo tetap berdiri tegap, tanpa ekspresi takut sedikit pun di wajahnya. Matanya yang tajam memandang langsung ke arah Rudi dan anak buahnya. Mereka baru saja membuat kesalahan besar, mencoba menindas orang yang ternyata bukan orang biasa. Mereka belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Tapi mereka akan segera mengetahuinya, dengan cara yang tak akan mereka lupakan. Keheningan menyelimuti warung kecil itu setelah insiden yang mengejutkan. Anggota Satpol PP yang tangannya tadi dipelintir masih mengusap pergelangannya. Wajahnya tampak geram bercampur bingung. Ia tidak menyangka seorang kakek tua bisa membuatnya kesakitan hanya dengan satu gerakan sederhana. Rudi, pemimpin patroli, menatap Pak Wiryo dengan tatapan penuh curiga. Sesuatu terasa aneh. Kakek ini bukan orang sembarangan. Namun, Rudi tidak ingin menunjukkan rasa ragu di depan anak buahnya. Ia harus tetap terlihat berwibawa. Dengan nada tinggi, ia kembali berkata, "Dengar, Kek, kami bukan main-main. Kalau kakek tidak segera menutup warung ini, kami akan menindak tegas." Pak Wiryo tetap diam, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia hanya menatap mereka dengan tenang, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan suara rendah namun jelas, ia berkata, "Saya tidak ingin cari masalah, Nak. Tapi jika kalian memaksa, saya tidak bisa diam saja." Rudi mendengus kesal. Baginya, ini adalah bentuk pembangkangan. Ia melirik anak buahnya yang masih kesal karena kejadian tadi. Tanpa berpikir panjang, Rudi memberi isyarat agar mereka bertindak. Salah satu anggota Satpol PP yang bertubuh besar langsung maju dan mencoba mendorong Pak Wiryo. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Dengan satu gerakan cepat, Pak Wiryo mengelak ke samping, lalu menyapu kaki pria itu dengan kakinya sendiri. Satpol PP bertubuh besar itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai dengan keras. Wajahnya memerah karena malu, sementara teman-temannya terkejut melihat kecepatan gerakan Pak Wiryo. "Kurang ajar," seru salah satu petugas, langsung menyerang tanpa pikir panjang. Kali ini, ia melayangkan pukulan lurus ke arah Pak Wiryo. Pak Wiryo menghela napas pelan. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, ia menangkap tangan lawannya, memutarnya sedikit ke belakang, lalu mendorongnya dengan ringan. Petugas itu terdorong ke belakang dan hampir menabrak meja. Tetapi Pak Wiryo sengaja mengurangi tenaganya agar tidak terlalu menyakiti mereka. 3 orang petugas yang tersisa kini mulai menyadari sesuatu yang tidak mereka perkirakan. Mereka bukan sedang berhadapan dengan seorang kakek tua biasa. Gerakannya terlalu cepat, terlalu terlatih. Rudi menggertakkan giginya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan wibawa di depan anak buahnya. Dengan amarah yang membara, ia menarik pentungan dari sabuknya dan maju sendiri ke arah Pak Wiryo. "Kamu sudah keterlaluan, Kek. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghadapimu." Pak Wiryo tetap tenang. Ia menatap Rudi dengan mata tajam, namun bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa iba. Ia sudah lama meninggalkan dunia pertarungan, tapi jika keadaan memaksanya untuk bertindak, ia tidak akan mundur. Saat Rudi mengayunkan pentungannya ke arah kepala Pak Wiryo, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat, Pak Wiryo memiringkan tubuhnya ke samping, lalu menangkap lengan Rudi dan menariknya ke bawah. Dalam sekejap, Rudi kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut di tanah. Pentungannya terlepas dari genggaman dan berguling di lantai. Seketika, suasana menjadi hening. Anggota Satpol PP lainnya hanya bisa berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pak Wiryo menghela napas panjang sebelum berkata, "Aku bukan orang yang suka bertengkar, tapi aku juga tidak akan tinggal diam kalau ada orang yang semena-mena." Salah satu anggota Satpol PP yang masih berdiri akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, Siapa sebenarnya kakek ini?" Pak Wiryo tersenyum kecil. Ia melangkah perlahan ke arah meja dan menarik napas panjang sebelum menjawab dengan suara pelan namun jelas. "Dulu, aku adalah anggota Kopassus." Mata para Satpol PP melebar. Beberapa dari mereka menelan ludah,
Sementara Rudi yang masih setengah berlutut mulai menyadari kesalahan besar yang baru saja ia buat. Namun, sebelum ada yang bisa berkata apa-apa, suara langkah kaki yang berat terdengar dari luar gang. Beberapa pria berseragam loreng muncul di ujung jalan, berjalan mendekati warung Pak Wiryo dengan tatapan penuh kewaspadaan. "Kami dengar ada keributan di sini," ujar salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tegap dengan lencana TNI di dadanya. "Apa yang sedang terjadi?" Para Satpol PP langsung pucat. Mereka tahu, mereka baru saja mengacaukan segalanya. Ketegangan di warung kecil itu semakin terasa. Para Satpol PP yang tadi bersikap arogan kini tampak ragu. Kehadiran beberapa anggota TNI yang baru saja tiba membuat situasi semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Rudi, yang masih berlutut setelah dijatuhkan oleh Pak Wiryo, berusaha bangkit. Ia mencoba tetap terlihat tegar, meski tatapan matanya menunjukkan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Seorang pria berseragam loreng dengan tubuh tegap dan wajah serius melangkah mendekat. Di dadanya, tersemat tanda pangkat yang menunjukkan bahwa ia bukan tentara biasa. Ia menatap Pak Wiryo dengan penuh rasa hormat, lalu melirik para Satpol PP yang tampak kebingungan. "Ada masalah apa di sini?" tanya pria itu dengan suara dalam dan berwibawa. Salah satu anggota Satpol PP, yang tampaknya sudah kehilangan keberanian, mencoba menjelaskan dengan tergagap. Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Warung ini buka siang hari saat Ramadan. Kami diperintahkan untuk menutup tempat seperti ini." Pria berseragam loreng itu melirik sekilas ke arah Pak Wiryo, yang masih berdiri dengan tenang. Ia kemudian menatap Satpol PP yang baru saja berbicara dengan tatapan tajam. "Dan bagaimana caranya kalian menutup warung ini? Dengan memukul pemiliknya? Dengan membuat keributan?" Tak ada yang berani menjawab. Rudi menelan ludah, lalu mencoba membela diri. "Kami hanya menjalankan aturan, Pak. Warung ini melanggar ketentuan. Seharusnya, semua warung makan tutup saat siang hari." Pak Wiryo akhirnya berbicara, suaranya tetap tenang, namun penuh ketegasan. "Saya tidak berjualan secara terbuka. Saya hanya membantu orang-orang yang benar-benar butuh makan. Apakah kalian tahu ada orang tua yang harus minum obat? Ada pekerja keras yang butuh tenaga untuk bertahan hidup? Apakah kalian tahu apa yang mereka alami?" Para tentara yang mendengar perkataan itu saling berpandangan. Mereka paham maksud Pak Wiryo. Tidak semua orang mampu menjalankan puasa dengan sempurna. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang harus tetap makan di siang hari. Pria berseragam loreng itu melangkah lebih dekat. Kali ini menatap Rudi dan anak buahnya dengan tajam. "Kalian tahu siapa yang sedang kalian hadapi?" Para Satpol PP hanya diam. Rudi mencoba tetap tegak, meski ia merasa udara di sekitarnya semakin berat. "Pak Wiryo bukan orang biasa," lanjut pria itu. "Beliau adalah mantan anggota Kopassus, seorang prajurit yang pernah mengabdi untuk negeri ini. Dan kalian, sekelompok petugas yang seharusnya melindungi rakyat, malah bertindak semena-mena terhadapnya." Wajah para Satpol PP semakin pucat. Mereka kini sadar, mereka baru saja melakukan kesalahan besar. Salah satu anggota TNI lain, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. "Tindakan kalian sudah melampaui batas. Bukannya menegakkan aturan dengan bijak, kalian malah bertindak arogan dan tidak menghormati orang yang lebih tua." Pak Wiryo tersenyum tipis. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan orang-orang seperti Rudi merasa bisa bertindak sewenang-wenang. Pria berseragam loreng itu akhirnya memberi isyarat kepada anak buahnya. "Satpol PP yang melakukan tindakan kasar, ikut kami. Kalian akan diperiksa lebih lanjut atas tindakan kalian." Rudi terperanjat. "Apa? Tidak bisa, Pak. Kami hanya menjalankan tugas." "Tugas?" Pria itu menatapnya dengan tajam. "Tugas bukan alasan untuk bertindak semena-mena. Kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di markas." Tanpa bisa mengelak, Rudi dan anak buahnya akhirnya ditangkap. Satu persatu mereka diborgol dan digiring keluar warung. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan mulai berbisik-bisik, terkejut melihat bagaimana Satpol PP yang tadinya begitu arogan kini dibawa pergi dengan kepala tertunduk. Pak Wiryo menghela napas panjang.
Ia memandang pria berseragam loreng itu dengan mata penuh penghargaan. "Terima kasih, Nak. Aku tidak ingin ada keributan, tapi mereka memaksa." Pria itu tersenyum hormat. "Tidak apa, Pak. Orang seperti mereka memang harus diajari bahwa kekuasaan bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi." Pak Wiryo mengangguk. Ia kembali ke dalam warungnya, mengambil teko berisi teh hangat, lalu menuangkannya ke dalam gelas. Para tentara yang masih ada di sana tersenyum, menerima tawaran minuman sederhana itu sebagai bentuk rasa hormat kepada seorang mantan prajurit yang masih berdiri tegap, meski telah melewati banyak pertempuran dalam hidupnya. Sementara itu, Rudy dan anak buahnya dibawa pergi. Mereka kini tahu, kesombongan dan arogansi mereka baru saja berbalik menghantam diri sendiri. Di dalam sebuah ruangan di markas TNI, suasana terasa begitu tegang. Rudy dan anak buahnya duduk di bangku panjang dengan tangan terborgol di depan mereka. Wajah mereka penuh kecemasan, tak lagi menyiratkan kesombongan seperti sebelumnya. Beberapa anggota TNI berdiri mengawasi mereka dengan tatapan dingin, seolah menunggu keputusan dari atasan mereka. Tak lama kemudian, seorang perwira TNI berpangkat kolonel memasuki ruangan. Pria itu tampak berwibawa dengan sorot mata tajam yang penuh ketegasan. Ia berjalan mendekati Rudy dan anak buahnya, lalu berhenti tepat di depan mereka. Suara sepatunya yang menghentak lantai terdengar jelas di ruangan yang sunyi. "Kalian tahu kenapa kalian ada di sini?" tanyanya dengan nada datar, namun mengandung tekanan yang kuat. Rudy menelan ludah, mencoba menguasai diri. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Kami diperintahkan untuk menertibkan warung-warung yang buka di siang hari saat Ramadan," jawabnya dengan suara lirih. Kolonel itu mendengus pelan, lalu menggeleng. "Menertibkan? Atau menyalahgunakan kekuasaan?" Tak ada yang berani menjawab. Perwira itu melanjutkan, "Kami sudah mendapatkan laporan dari warga sekitar. Kalian tidak hanya memaksa menutup warung, tapi juga melakukan tindakan kekerasan terhadap pemiliknya. Yang lebih parah, pemilik warung itu adalah mantan anggota Kopassus. Seorang prajurit yang telah mengabdikan dirinya untuk negara ini. Dan kalian memperlakukannya seperti penjahat." Wajah Rudy semakin pucat. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa insiden kecil yang ia anggap sepele akan berbuntut sejauh ini. "Saya akan memastikan tindakan kalian mendapat konsekuensi yang setimpal," lanjut kolonel itu dengan nada dingin. "Kami sudah menghubungi atasan kalian. Mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan saya pastikan kalian semua akan mendapatkan sanksi yang layak." Seorang anggota TNI lain maju ke depan dan membawa sebuah berkas. Ia menyerahkannya kepada kolonel, yang kemudian membacanya sekilas. "Mulai hari ini, kalian semua akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, kalian akan dipecat dari satuan. Tidak ada tempat bagi petugas yang menyalahgunakan wewenang dan bertindak seperti preman." Salah satu anggota Satpol PP yang duduk di sebelah Rudy tampak gemetar. Ia menoleh ke pemimpin mereka dengan wajah penuh ketakutan. "Pak, bagaimana ini? Kita bisa kehilangan pekerjaan." Rudy menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Ia sadar, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Kolonel itu kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih tegas. "Bawa mereka ke sel sementara. Kami akan menyerahkan laporan ini kepada pihak berwenang untuk diproses lebih lanjut." Beberapa anggota TNI segera menggiring Rudy dan anak buahnya keluar ruangan. Mereka tidak lagi berdaya. Tidak ada lagi kesombongan atau keangkuhan dalam diri mereka. Semua sirna, tergantikan oleh rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Sementara itu, di warung kecilnya, Pak Wiryo duduk tenang sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia menatap langit senja dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tahu, keadilan akhirnya ditegakkan. Di kejauhan, beberapa warga yang mengetahui kejadian itu mulai membicarakannya. Kisah tentang seorang kakek tua yang ternyata mantan Kopassus dan berhasil mengalahkan sekelompok petugas arogan kini mulai menyebar. Banyak yang merasa lega karena keadilan masih ada. Pak Wiryo menghela napas pelan. Ia tidak mencari masalah, tapi ketika harga dirinya diinjak-injak, ia harus menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa begitu saja dikalahkan oleh kesewenang-wenangan. Di dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal, semoga ini menjadi pelajaran bagi mereka yang merasa berkuasa,
agar tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Sebab, pada akhirnya, kesombongan selalu berakhir dengan kehancuran. Malam mulai menyelimuti kota. Di dalam sel tahanan markas TNI, Rudi dan anak buahnya duduk diam dengan wajah muram. Tidak ada lagi keangkuhan yang tadi mereka tunjukkan saat membubarkan warung Pak Wiryo. Kini, yang tersisa hanyalah rasa penyesalan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kita benar-benar akan dipecat? Salah satu anggota Satpol PP bertanya dengan suara bergetar. Rudi tidak menjawab. Pikirannya kalut. Ia tidak pernah menyangka bahwa arogansinya akan membawanya ke dalam situasi seperti ini. Ia mengingat kembali kejadian di warung tadi siang. Betapa mudahnya Pak Wiryo menjatuhkannya, betapa tenangnya kakek tua itu menghadapi mereka, dan betapa cepat nasib mereka berubah dalam hitungan jam. Tak lama, suara langkah terdengar mendekat. Seorang perwira TNI berpangkat mayor berdiri di depan sel mereka. Ia menatap mereka dengan ekspresi tajam. Atasan kalian sudah diberitahu. Besok pagi, kalian akan dipanggil untuk menghadapi sidang disiplin. Hasilnya kemungkinan besar adalah pemecatan, kata sang mayor dengan nada dingin. Beberapa anggota Satpol PP yang ada di dalam sel langsung tertunduk. Mereka sadar, karir mereka sudah berakhir. Namun, sang mayor melanjutkan, sebelum kalian menghadapi sidang, ada seseorang yang ingin berbicara dengan kalian. Pintu sel terbuka, dan sosok yang tak asing masuk ke dalam ruangan. Pak Wiryo. Rudi menegang. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan kakek itu. Ia mengira Pak Wiryo akan menuntut mereka lebih jauh, atau bahkan mempermalukan mereka di hadapan tentara. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pak Wiryo melangkah perlahan, lalu berdiri di depan mereka dengan ekspresi lembut. Ia tidak menunjukkan amarah atau kebencian. Ia justru terlihat seperti seseorang yang ingin memberikan pelajaran berharga. Kalian tahu, kata Pak Wiryo dengan suara tenang. Dulu, saat aku masih muda, aku pernah bertemu orang-orang seperti kalian. Mereka merasa punya kekuasaan, lalu menggunakannya untuk menindas yang lebih lemah. Para Satpol PP menunduk, tak berani menatapnya. Tapi hidup selalu memberikan pelajaran, lanjutnya. Dan pelajaran itu tidak selalu datang dengan cara yang menyenangkan. Hari ini, kalian mendapatkan pelajaran itu. Bukan dari aku, tapi dari kesombongan kalian sendiri. Rudi mengangkat wajahnya sedikit. Maafkan kami, katanya dengan suara pelan. Pak Wiryo tersenyum tipis. Aku bukan orang yang suka menyimpan dendam, nak. Tapi kalian harus mengingat satu hal. Kekuasaan itu amanah. Jika disalahgunakan, ia akan menghancurkan kalian sendiri. Mereka semua terdiam, merenungkan kata-kata itu. Pak Wiryo lalu melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dengan pikiran masing-masing. Sang mayor menutup pintu sel dan berkata, kalian beruntung masih bisa belajar dari kesalahan ini. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Malam itu terasa begitu panjang bagi Rudi dan anak buahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka. Dan kini, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu konsekuensi yang harus mereka terima. Pagi hari tiba dengan cepat. Matahari baru saja terbit. Namun suasana di markas TNI sudah terasa sibuk. Beberapa prajurit berlalu lalang menjalankan tugas mereka. Sementara di dalam ruang sidang internal, Rudi dan anak buahnya duduk dengan wajah penuh ketegangan. Ruangan itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk menggelar sidang disiplin. Di depan mereka, seorang perwira tinggi dari Satpol PP dan beberapa perwira TNI duduk di meja panjang. Wajah mereka serius. Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah momen penentuan bagi nasib Rudi dan anak buahnya. Setelah melalui pemeriksaan dan mendengar laporan dari berbagai pihak, termasuk saksi-saksi di lokasi kejadian, suara seorang perwira Satpol PP bergema di ruangan. Kami menyimpulkan bahwa kalian telah menyalahgunakan wewenang sebagai petugas penegak peraturan daerah. Tindakan kalian yang bertindak kasar, arogan, dan bahkan mencoba melakukan kekerasan terhadap seorang warga, sangat mencoreng nama baik institusi. Rudi menelan ludah. Ia ingin membela diri, tapi tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Seorang perwira TNI yang duduk di sebelahnya menambahkan, terlebih lagi,
Orang yang kalian perlakukan dengan tidak hormat adalah seorang mantan prajurit Kopassus yang telah berjasa bagi negara. Apakah kalian tidak berpikir dua kali sebelum bertindak? Salah satu anggota Satpol PP yang ikut dalam kejadian itu, akhirnya tak bisa menahan diri. Ia menangis dan berkata, "Kami hilaf, Pak. Kami hanya mengikuti perintah atasan untuk menertibkan warung yang buka siang hari. Kami tidak bermaksud seperti ini." Sang perwira Satpol PP menatapnya tajam. Menjalankan perintah tidak bisa dijadikan alasan untuk berlaku sewenang-wenang. Kalian diberi wewenang untuk menegakkan aturan, bukan untuk menyalahgunakannya. Jika semua petugas bertindak seperti kalian, maka hukum hanya akan menjadi alat penindasan bagi rakyat kecil. Keheningan menyelimuti ruangan. Setiap kata yang diucapkan menusuk hati Rudy dan anak buahnya. Setelah beberapa saat, keputusan akhirnya dibacakan. Dengan mempertimbangkan semua aspek, kami memutuskan bahwa kalian semua akan diberhentikan dengan tidak hormat dari Satuan Satpol PP. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Rudy dan anak buahnya terdiam. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Karir yang mereka bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap hanya karena kesombongan dan kesewenang-wenangan mereka sendiri. Setelah sidang berakhir, mereka digiring keluar dari ruangan tanpa seragam kebanggaan mereka. Beberapa petugas lain yang menyaksikan hanya bisa menggelengkan kepala. Bagi mereka, ini adalah pelajaran berharga. Kesombongan dan kekerasan tidak akan membawa siapapun ke jalan yang benar. Di luar markas, Rudy memandang langit yang cerah. Ia menghela napas panjang. Kini, ia tidak lagi seorang petugas. Ia hanya seorang pria yang harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Di sisi lain kota, Pak Wiryo sedang duduk santai di depan warungnya. Seorang pelanggan yang merupakan tetangga dekatnya bertanya, "Bagaimana kabar para Satpol PP itu, Pak?" Pak Wiryo tersenyum tipis, menyesap teh hangatnya. Mereka sudah menerima hukumannya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan siapapun yang merasa berkuasa. Sang tetangga mengangguk setuju. "Betul, Pak. Kekuasaan itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi." Pak Wiryo tersenyum. Ia menatap ke kejauhan, menikmati pagi yang tenang setelah semua kejadian yang telah berlalu. Baginya, keadilan telah ditegakkan, dan hidup harus terus berjalan. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang kota kecil itu. Kasus pemecatan Rudy dan anak buahnya dari Satuan Satpol PP menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa puas karena akhirnya keadilan ditegakkan, sementara sebagian lainnya menjadikannya sebagai pelajaran berharga, bahwa kekuasaan yang disalahgunakan hanya akan membawa kehancuran. Di warung kecilnya, Pak Wiryo tetap menjalani hidup seperti biasa. Tidak ada perubahan berarti dalam kesehariannya. Ia tetap melayani pelanggan dengan senyum hangat dan keramahan khasnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Warungnya kini lebih ramai dari sebelumnya. Banyak warga yang datang tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk sekadar mengobrol dan mengambil hikmah dari kisahnya. "Pak Wiryo, saya masih tidak menyangka kakek bisa melawan sekelompok Satpol PP sendirian," ujar seorang pemuda yang duduk di salah satu bangku warung. Pak Wiryo tertawa kecil, menggelengkan kepala. "Nak, aku tidak ingin melawan siapapun. Aku hanya ingin mempertahankan harga diriku. Jika mereka tidak bertindak sewenang-wenang, tidak akan terjadi apa-apa." Pemuda itu mengangguk paham. "Benar juga, Pak. Semoga setelah ini, tidak ada lagi petugas yang arogan seperti mereka." Dari kejauhan, seseorang melangkah mendekati warung. "Rudy." Pak Wiryo menoleh dan tersenyum tipis. Ia tidak terkejut. Ia sudah mendengar bahwa setelah dipecat, Rudy memilih untuk tidak lari dari kenyataan. Dengan langkah yang lebih lambat dan sikap yang jauh lebih tenang dibanding sebelumnya, Rudy berdiri di depan Pak Wiryo. Ia menatap pria tua itu dengan mata penuh rasa bersalah. "Kek, saya ingin meminta maaf," kata Rudy lirih. Pak Wiryo menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya." Rudy menarik napas dalam, menahan emosinya. "Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri. Tapi yang paling menyakitkan, saya kehilangan rasa hormat dari banyak orang karena kesalahan saya sendiri."
Pak Wiryo menepuk bahu Rudi dengan lembut. Kehormatan sejati bukan datang dari jabatan atau kekuasaan, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Rudi tersenyum tipis, lalu mengangguk penuh pengertian. Terima kasih, Kek. Saya akan memulai hidup baru. Hari itu menjadi awal baru bagi banyak orang. Bagi Rudi, itu adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Bagi warga sekitar, itu adalah bukti bahwa kesewenang-wenangan tidak akan pernah menang. Dan bagi Pak Wiryo, itu adalah pengingat bahwa kebaikan dan keteguhan hati selalu memiliki tempat di dunia ini. Sahabat kisah tentram, cerita ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas yang lebih lemah, karena cepat atau lambat, keadilan akan menemukan jalannya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Kisah Tentram. Sampai jumpa di kisah berikutnya.